janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Selamat pagi sahabat-sahabat Kristus. Pagi ini kembali kita akan membaca dan merenungkan satu ayat lagi sebagai kelanjutan ayat-ayat sebelumnya yang terambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 11 yang berbunyi, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian. Sahabat-sahabat Kristus, dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 11 ini, Allah memerintahkan tanah untuk menghasilkan berbagai tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan yang berbuah. Ayat ini menunjukkan kekuatan firman Allah, di mana segala sesuatu diciptakan menurut kehendaknya. Saat Allah mengucapkan perintahnya, realitas baru tercipta, dan ini mencerminkan otoritasnya sebagai pencipta yang berdaulat. Dengan menetapkan perintah agar tanah menumbuhkan tunas-tunas muda dan pohon buah-buahan, Allah menunjukkan tujuannya untuk menciptakan keindahan dan kelimpahan dalam ciptaannya. Penggunaan kata-kata segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji juga menggambarkan keragaman ciptaan Allah. Memiliki buah yang bisa berbiji menunjukkan bahwa Allah merancang tumbuh-tumbuhan tidak hanya untuk keindahan, tetapi juga untuk melanjutkan kehidupan. Konsep ini memberi gambaran tentang siklus kehidupan yang berlanjut, di mana Allah tidak hanya menciptakan, tetapi juga menyediakan cara bagi ciptaannya untuk bertahan dan bertumbuh. Ini mengingatkan kita akan kasih dan perhatian Allah terhadap dunia yang Dia ciptakan. Selanjutnya menjadi perenungan kita hari ini, apa saja simbolisme yang dapat dimengerti dari tumbuh-tumbuhan dan pohon berbuah dalam konteks iman? Sahabat-sahabat Kristus, tumbuh-tumbuhan dan pohon berbuah memiliki simbolisme yang mendalam dalam konteks iman Kristen, menggambarkan pertumbuhan spiritual hasil dari perjalanan iman, serta kebaikan yang dihasilkan oleh kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Alkitab, tanaman sering dihubungkan dengan konsep kehidupan, pembaharuan, dan berkat yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Salah satu contoh simbolisme ini dapat kita temukan dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 5, di mana Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur dan kita sebagai ranting-rantingnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan kita dengan Kristus untuk dapat menghasilkan buah yang baik. Ketika kita berakar di dalam iman dan mengikuti ajarannya, hasilnya adalah karakter yang reflektif dari kasih dan kebaikan Tuhan. Selain itu, dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 disebutkan tentang buah roh yang terdiri dari kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain, yang merupakan atribut yang muncul dari kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus. Dengan demikian, memahami simbolisme tumbuh-tumbuhan dan pohon berbuah dalam iman kita mendorong kita untuk terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang sesuai dengan panggilan Tuhan. Kiranya kita senantiasa merasakan kasih dan bimbingan Tuhan dalam perjalanan iman kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Penyayang, bimbinglah kami untuk selalu berakar dalam iman dan dekat denganmu, agar kami dapat menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kami. Tolong berikan kami kebijaksanaan dan kekuatan untuk mengikuti jalan-Mu dalam setiap langkah yang kami ambil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.